Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jajat Fadil Mubarok. Di video kali ini kita akan membahas satu buah materi yang sudah familiar di telinga teman-teman semua, yaitu materi tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita ke materi, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, and share, dan juga jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum kita ke materi, dari pembelajaran kali ini kita akan mendapatkan beberapa hal, yaitu ada yang dinamakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator, dan juga tujuan dari pembelajaran kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, pada materi teorema Pythagoras kali ini, saya akan coba membahas ada pengertian, ada identifikasi, ada rumus, dan juga penerapan. Untuk pertama, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari teorema Pythagoras. Nah, di sini ada gambar, yaitu seorang filosof Yunani. Seorang filosof Yunani yang mengembangkan tentang teorema Pythagoras. Nah, oke, teorema Pythagoras pertama kali dikembangkan berdasarkan hitungan matematis menggunakan metode aljabar oleh seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras. Nah, jadi gambar di atas saya ini yaitu Pythagoras, yaitu filsuf Yunani. Pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Nah, teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi teorema Pythagoras ini digunakan untuk segitiga siku-siku. Jadi tidak bisa digunakan untuk segitiga lancip ataupun segitiga yang tumpul. Nah, perlu diingat bahwa teorema ini hanya untuk segitiga siku-siku saja dan tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Nah, ternyata konsep teorema Pythagoras ini selain pada bidang matematika, pernah juga ditemukan dalam bidang musik dan juga dalam bidang astronomi. Selain itu, teorema Pythagoras juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari. Misalkan, ketika kita mencari jarak dari A ke C, ketika kita berjalan dari titik A ke B, lalu dari B ke C, tetapi kita harus mencari jarak terpendek dari titik A ke C. Nah, itu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke, lanjut. Di sini ada sifat-sifat dari teorema Pythagoras. Nah, sifat-sifatnya itu ada dua sifat dari teorema Pythagoras. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, yaitu hanya untuk segitiga siku-siku saja. Jadi, untuk segitiga lainnya, selain segitiga siku-siku, itu tidak bisa digunakan teorema Pythagoras. Yang kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Nah, ketika kita menggunakan teorema Pythagoras, tetapi kita hanya mengetahui panjang dari satu sisi saja, maka kita belum bisa untuk mengoperasikan ataupun kita tidak bisa memakai teorema Pythagoras karena akan sangat sulit ketika kita tidak minimalnya kita tidak mengetahui dua panjang sisinya, maka kita belum bisa untuk mencari teorema Pythagorasnya ataupun panjang sisi yang lainnya. Oke, next. Kita ke identifikasi segitiga siku-siku. Nah, kalau teman-teman belum tahu segitiga siku-siku itu seperti apa, nah di atas saya ini adalah merupakan contoh dari segitiga siku-siku, di mana di sini ada garis A. Garis A ini disebut sebagai sisi tegak.
sisi tegak. Nah, ini sisi tegak. Lalu ada sisi B. Sisi B ini disebutnya sebagai alas. Lalu ada sisi C. Sisi C ini merupakan sisi yang terpanjang yang disebut dengan sisi miring ataupun istilah lainnya adalah hipotenusa. Nah, dan juga ada kotak di sini, kotak kecil di antara A dan juga B. Di antara A dan juga B ini yang dinamakan siku-siku. Nah, itu ya. Nah, ada beberapa karakteristik dari suatu segitiga, yaitu yang pertama, jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Lalu yang kedua, jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Nah, yang ketiga, jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, apa ya namanya? Jadi mudah ya untuk membedakannya. Ketika sisi miringnya itu sama dengan sisi kuadrat sisi lainnya, maka itu bisa disebut segitiga siku-siku. Tetapi ketika tidak sisi miringnya itu tidak sama dengan, maka itu bukan segitiga siku-siku. Begitu saja ya, untuk simpelnya saja. Lanjut. Nah, kita masuk ke rumus teorema Pythagoras. Tapi sebelum kita ke rumus teorema Pythagoras, sebenarnya di Pythagoras itu mengeluarkan sebuah dalil. Nah, dalilnya itu apa? Nah, dalilnya itu pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, jadi kuadrat dari sisi terpanjang. Jadi sisi terpanjangnya itu kan sisi miring. Jadi sisi miringnya dikuadratkan, disamadengankan dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyiku. Sisi penyikunya itu apa? Yaitu A dan B. Jadi A dan B-nya itu dikuadratkan dan dijumlahkan. Nah, jadi kita itu bisa mendapatkan rumus dari dalil tersebut, yaitu rumus teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oh, di sini kurang B kuadratnya. Tapi untuk rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, dari rumus teorema Pythagoras yang kita dapat tadi, kita bisa mendapatkan rumus teorema Pythagoras yang lain, atau rumus baru. Bisa disebut rumus baru, atau rumus mencari sisi panjang yang lainnya. Ketika kita mencari sisi alas, kita pindahkan B-nya ke bagian kiri, menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan dikurangi A kuadrat. Nah, begitupun ketika kita mencari sisi tegak atau sisi tinggi ataupun sisi samping. Nah, menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, itu ya untuk rumus teorema Pythagoras. Rumus yang sederhana, tetapi rumus sederhana ini bisa membuat rumus-rumus baru di bawahnya. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita tadi sudah mengetahui tentang apa itu teorema Pythagoras, lalu siapa yang mencetuskan dan juga bukan mencetuskan, menemukan, dan juga kita sudah mengetahui rumus dari teorema Pythagoras tersebut, kita masuk ke contoh dari teorema Pythagoras. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh. Diketahui panjang dari A B sama dengan 3 cm dan panjang B ke C sama dengan 4 cm. Nah, berapakah panjang A ke C? Karena kita sudah mengetahui ya, ada panjang dari A ke B. A ke B-nya itu berarti sisi tegaknya atau A. Berarti kita sudah mengetahui panjang dari A atau sisi tegak yaitu 3 cm. Dan juga ada sisi miring, sisi alas dari B ke C. Itu B sama dengan 4 cm. Nah, yang kita cari adalah sisi panjang. Sisi panjangnya itu apa?
yaitu sisi miring yaitu C. Kita cari C menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, rumusnya itu kita masukkan ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan ditambah B kuadrat. Kita masukkan yang diketahuinya tadi. Jadi C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Nah, kita hilangkan kuadrat di C ke sebelah kiri kan. Jadi C sama dengan 25 akar dari 25, maka C sama dengan 5 cm. Nah, begitu ya. Untuk contoh dari penerapan teorema Pythagoras. Lalu ada penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimisalkan sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, kita untuk mengerjakannya itu kita buat dulu sebuah titik di sini, kita buat garis ke sebelah barat sejauh 100 km. Lalu dari ujung dari 100 km ini kita buat lagi garis ke sebelah selatan sejauh 75 km. Nah, ditanyakan jarak terpendek dari titik A ke C. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan teorema Pythagoras yang tadi, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena yang kita cari itu adalah sisi terpanjang ataupun sisi miring. Jadi kita masukkan yang diketahuinya tadi. Jadi C kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Yaitu C kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 5.625. Maka C sama dengan akar dari 12.625. Maka didapatlah jarak terpendek dari A ke C yaitu 125 km. Jadi bisa memangkas jarak ya. Yang tadinya apabila kita jumlahkan adalah 175 km, tetapi ketika kita mencari jarak terpendek itu bisa memangkas jarak sejauh 50 km. Yaitu jadinya kita hanya berjalan 125 km saja. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.